Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih akan menggelar sidang Verdi Sambo CS. Sidang diagendakan pada Senin besok, Selasa 29 November dan Kamis 1 Desember 2022. Berikut jadwal sidang untuk pekan depan dan Anda bisa saksikan jalannya persidangan secara langsung di iNews. Kami kembali berbincang dengan Prof. Muzakir dan Yonatan Baskoro. Saya ke Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, ini saksi-saksi yang dihadirkan sebenarnya adalah saksi-saksi untuk memberatkan para terdakwa. Namun yang terjadi justru di situ terkandung pembunuhan karakter terhadap Yosua. Menurut Anda siapa lagi yang harus dihadirkan sebenarnya oleh jaksa penuntut umum? Ya itu tadi yang mungkin itu urusannya teknis kan. Sesungguhnya jaksa sudah tahu bahwa akan yang disampaikan oleh para saksi itu apa, kan dia sudah ada berkas hasil pemeriksaan penyidikan gitu. Ya tapi mestinya itu di sidang pengadilan itu tergantung kepada kemahiran dan keahlian dan skill jaksa untuk menggali keterangan yang lebih objektif lagi terkait dengan materi keterangannya itu gitu. Jadi kalau keterangan untuk membuktikan tindak pidana pembunuhan kan, kalau itu dialihkan kepada alibinya dari yang dibuat oleh terdakwa, ya saya kira jaksa harus sempat menyampaikan pandangannya, bertanya tentang pandangannya terkait dengan teknik pembuktian itu seperti apa, gitu. Supaya jangan sampai jaksa larut dalam satu suasana alur dari yang disampaikan oleh saksi yang bersangkutan. Prof. Muzakir, Anda melihatnya gimana? Jaksa tergiring pernyataan saksi atau tetap pada pendiriannya? Nah, itu yang saya ingin sampaikan tadi. Kalau ada saksi yang istilah bahasanya mengarahkan arahan saksi kepada bagian yang lain yang itu bukan tugas jaksa, ya saya kira jaksa cepat mengkatnya bahwa mestinya dia harus segera untuk menggali pertanyaan yang mengarahkan, membalikkan pada fokusnya. Yang prinsipnya di dalam pembuktian perkara itu kan yang harus dibuktikan yang pertama dan paling utama adalah unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan atau pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Jadi kalau itu sudah dapat, jaksanya sudah dapat, barulah kemudian bergeser pada link yang kedua, ya. Tapi ini jangan bermain link yang kedua atau ke yang ketiga. Jadi nanti menurut saya jaksa itu bisa istilahnya terperangkap oleh sesuatu argumen yang tugas jaksa yang utama menjadi lengah gitu. Itu yang saya kira ya sebaiknya jaksa harus waspada dalam konteks ini bahwa tugas jaksa itu membuktikan dakwaannya bukannya lain-lain gitu. Baik, saya ke Kak Yonatan, tanggapan Anda. Ya, saya setuju dengan Prof. Muzakir dan seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, seharusnya jaksa sudah melihat berdasarkan sidang-sidang yang sebelumnya yang dimana beberapa saksi sudah dihadirkan beberapa kali dalam persidangan, namun sepertinya memang justru sedang mengangkat berupaya untuk membunuh karakter almarhum begitu ya, dengan tujuan memperingan yang tadi saya bilang mungkin akan dibangun bahwasannya saksi-saksi tersebut menyatakan almarhum ini kelakuannya buruk sehingga mampu melakukan pelecehan seksual. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini lebih baik kita ke saksi-saksi yang lebih real, yang dalam artian yang mampu memberikan keterangan yang membantu, seperti yang disampaikan tadi oleh Prof. Muzakir. Bagaimana unsur-unsur pidana ini bisa terjadi begitu, unsur-unsur pembunuhan berencana. Maka dari itu saya meminta kepada majelis hakim mungkin bisa didengar melalui saluran iNews ini. Itu loh, seperti dokter forensik yang pertama itu kan belum dihadirkan. Coba itu dihadirkan. Kemudian ahli psikologi forensik yang betul-betul independen, coba dihadirkan. Karena kami melihat di sini kan hanya victim profiling. Jadi yang di-profiling ini hanyalah sisi kejelekan almarhum yang menurut saya tidak benar dan tidak mendasar. Seharusnya ada fairness di sini, ada sifat yang adil. Jadi
terdakwa ini juga harus di profiling sebetulnya begitu. Jadi jangan hanya korban, buat apa korban di profiling lagi? Menurut saya terdakwa ini harusnya yang dites bagaimana kejiwaannya, begitu Mbak. Baik, Prof. Muzakir, Anda melihat ini sesuatu yang diperlukan, profiling para terdakwa? Ya, itu harus, tentu saja memang, tapi itu dilakukan kalau saya tadi berpendapat bahwa tugas jaksa itu membuktikan dakwaannya ya, terhadap unsur-unsur yang di pasal yang didakwakan itu gitu. Yang lain-lain itu nanti ada sekunderinya, itu ada gitu. Misalnya nanti akan dipertimbangkan memberatkan, meringankan gitu. Tapi itu jangan dimulai lebih dahulu gitu. Dimulainya pada saat itu harus dibuktikan terlebih dahulu apakah dakwaan jaksa terbukti atau tidak. Misalnya tadi saya ingin sampaikan dakwaan pertama itu kan pembunuhan berencana ya. Pembunuhan berencana itu harus difokuskan terlebih dahulu ya. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa bagaimana membuktikan pembunuhan gitu. Pembunuhan itu kan dapat dilakukan dengan pertama adalah caranya mereka melakukan. Itu harus difasil lebih dahulu ya. Setelah itu untuk meng-cross check caranya melakukan, akibatnya seperti apa. Tadi yang diderita oleh korban itu seperti apa. Dan itu tugasnya kedokteran forensik memang benar gitu. Tadi yang disampaikan begitu. Harus klop ya. Jadi klop itu artinya proses pembunuhan dengan unsur-unsur tindak pidana pasal 340 dan kemudian benar nggak itu di cross check dengan akibat yang diderita oleh korban. Nah, akibat yang diderita oleh korban itu bisa hasil kedokteran forensik tadi, itulah yang menentukan. Tapi kalau tadi dikatakan bahwa harus ada dua yang pernah diperiksa 2 kali ya, saya kira itu memang benar. Yang pertama itu harus diperiksa, kalau dia memberi keterangan palsu ya nanti bisa ada hukumnya sendiri begitu. Barulah kemudian di cross check dengan yang kedua. Jadi kalau forensik yang pertama, forensik yang kedua itu di cross check, itu akan ketahuan sekali bahwa akibat penderitaan korban itu seperti apa, yang kematian itu yang tes mematikan itu yang mana, tembakan yang mana gitu. Jadi di situ akan ketahuan begitu. Baik, saya kembali ke Yonatan. Kak Yonatan, kita semua tahu bahwa terdakwa adalah orang yang sangat berkuasa, penegak hukum pula. Jika memang menghadirkan seperti dokter forensik, ahli psikologi forensik, apakah dari pihak pengacara keluarga akan mengusulkan nama-nama agar terjamin independensinya? Ya, sebetulnya kami sudah tidak bisa intervensi terlalu jauh lagi terhadap persidangan ini ya Pak. Jadi kami berterima kasih juga kepada media yang masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa memberikan tanggapan-tanggapan terkait persidangan, karena memang di dalam persidangan sendiri sebetulnya kita sudah tidak bisa terlalu jauh lagi. Tetapi dalam hal ini kami masih meyakini, kami masih punya keyakinan yang teguh terhadap penegakan hukum kita ini masih bisalah on the track begitu dengan seadil-adilnya. Maka dari itu kami masih mempercayakan sepenuhnya kepada jaksa penuntut umum dan majelis hakim dalam hal ini yang menangani perkara ini mampu menjaga integritasnya ya, dan yang seperti tadi saya sampaikan, marwahnya ini menjadi taruhannya, dan seluruh nasib bangsa juga ini menjadi taruhannya, karena jangan sampai kejadian ini terulang lagi nanti di keesokan hari karena tidak ada ketegasan mungkin dari majelis hakim nantinya. Nah, maka dari itu kami berharap nanti jika majelis hakim ingin memanggil ya, ataupun jaksa penuntut umum ingin memanggil saksi-saksi lain yang kredibel begitu, saya harap betul-betul yang independen dan memang jauh dari tekanan-tekanan ataupun intervensi-intervensi lain. Karena kita melihat yang memang seorang Ferdy Sambo, seorang polisi ini memiliki power yang overpower menurut saya. Jadi powernya itu di atas rata-rata. Bahkan kami pun melihat bagaimana saksi-saksi di dalam persidangan itu masih ada relasi yang sangat kuat dengan terdakwa, dalam hal ini Ferdy Sambo begitu. Jadi kami sekarang hanya bisa berdoa dan menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum ini ke tangan majelis hakim agar mampu mengetok palunya nanti dengan betul-betul seadil-adilnya, sehingga kita semua keluarga mendapatkan keadilan, dan juga ini akan berpengaruh terhadap pandangan masyarakat kepada proses penegakan hukum di Republik ini. Tentunya dalam kasus ini yang sangat menjadi sorotan sampai detik ini. Saya rasa begitu, Mbak. Kak Yonatan, harapan untuk menguak kebenaran terletak pada keterangan dari Richard Eliezer maupun Ricky Rizal. Apa yang Anda harapkan sebenarnya dari persidangan mereka berdua? Kalau dari kami terus mengingatkan kepada
Richard Eliezer terutama sebagai justice kolaborator yang dimana kita semua berharap mampu menyampaikan keadaan yang sebenar-benarnya, kejadian yang sesuai fakta, sehingga ini mampu terbuka lebar begitu. Jadi sudah menurut saya tidak ada lagi berpikir sedikit saja untuk membelok-belokkan kesaksian, ya, atau berusaha hanya menyelamatkan diri sendiri. Menurut saya sudah bukan waktunya lagi untuk itu, tetapi ini memang tujuannya adalah untuk membuka kasus ini seterang-terangnya, karena semua kembali nanti keputusan ada di majelis hakim, dan majelis hakim pun akan melihat bagaimana keterangan-keterangan dari Richard Eliezer maupun Ricky Rizal, dengan harapan selain membuka kejadian ini sesuai apa yang mereka ketahui, ya, tentu tidak boleh ada lagi berpikiran untuk bermain-main sedikit pun, karena justru itu akan menjadi bumerang bagi mereka. Yang pertama, ketika status GC atau Justice Collaborator ini dicabut, ya. Kemudian yang kedua, jika hakim memiliki keyakinan bahwasannya kesaksian tersebut adalah bohong dan berbelit-belit, nah tidak menutup kemungkinan itu juga akan langsung ditahan, ya, karena ada pasalnya juga untuk keterangan palsu begitu. Nanti akan dijelaskan mungkin oleh Prof. Muzakir, ya. Ancaman hukumannya pun tidak main-main, bisa 7-9 tahun. Maka dari ini, menurut saya inilah waktunya jika ingin berbuat baik dan menyesali apa yang telah diperbuat. Tetapi kami juga ingin menghimbau, meskipun menjadi seorang justice kolaborator ataupun telah menjadi saksi yang menyatakan sebenar-benarnya, tetap apa yang telah diperbuat harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Baik, saya ke Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, peran Eliezer sebagai justice kolaborator di dalam persidangan ini sudah efektif jika kita gali dari keterangan-keterangannya? Ya, Richard Eliezer itu menurut pendapat saya adalah fokus dia adalah terkait dengan unsur utama dari pembunuhan itu. Jadi tindakan mematikannya seperti apa, saya kira dia punya peran yang paling penting untuk bisa membuka itu, ya. Kalau yang lain mungkin barangkali dia setelah itu dia membatasi diri atau dibatasi geraknya, jadi sehingga dia tidak terlalu banyak untuk bisa mengungkapnya. Tapi kalau untuk yang pokok tadi, menurut saya dia bisa dikatakan saksi kunci untuk membuka siapa dan tindakan mana yang langsung bisa mematikan pada korban gitu ya. Karena dalam teori pembunuhan, pembuktian pembunuhan itu tindakan apa yang bisa mematikan langsung pada korban itu, ya. Saya kira mungkin kalau misalnya saya ulangi lagi, mungkin kalau dia bisa jujur, mungkin apakah tindakan dia yang melakukan itu atau orang lain yang melakukan itu dan seterusnya. Saya kira itu menjadi kata kunci yang penting, ya. Mungkin yang penting berikutnya itu ada, tapi menurut saya nggak fokus lebih dahulu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana proses matinya korban ini, ya. Sehingga kalau itu sudah terjadi dan kelakuan siapa saja yang punya kontribusi sehingga matinya korban itu, dan sudah kalau bagian itu sudah terbukti, barulah kemudian nanti akan mengungkap yang lain-lainnya yang terkait, misalnya tadi ada rekening dan sebagainya. Karena dia partner bekerja, saya kira dia akan tahu tentang masalah rekening itu seperti apa sih kedudukan rekening dan sebagainya dan sebagainya. Baik, Prof. Muzakir, Anda melihat selama beberapa pekan berlangsungnya persidangan, apakah 340 itu bisa diputuskan oleh hakim atau hanya pembunuhan biasa? Saya ingin lihatnya begini, itu balik lagi, jadi apakah jaksa itu nanti istilah bahasanya terkecoh dengan teknik pembuktian yang sebaliknya, dalam arti pembuktian yang diajukan oleh pihak-pihak terdakwa, sehingga dia bisa menggeser dari yang fokus kepada yang utama tadi pada bergeser pada yang lain, ya. Itu jaksa harus mencermati dalam satu konteks ini, dan yang tadi sudah disarankan saya kira bagus. Jadi kalau misalnya ngasukan bukti dulu lah terhadap pokok masalah, jangan bukti-bukti yang meringankan atau bukti-bukti yang memberatkan. Yang memberatkan urusan nanti, yang meringankan urusan nanti. Perbuatan pokok terbukti atau tidak terbukti yang didakwakan utama itu, gitu kan. Nah ini kalau sebut saja begini, kalau ya mudah-mudahan tidak, ya, kita harapkan tidak, demikian juga majelis hakim juga tidak, fokus saja kepada perbuatan pembunuhannya terlebih dahulu, dan kalau itu sudah oke, gitu ya, jadi barulah bergeser kepada link yang kedua, link yang ketiga, ya. Termasuk link yang berhubungan dengan masalah korban tadi penting, ya. Misalnya hak korban dan sebagainya.
Jadi kalau benar sampai hari ini harta kekayaan korban itu nggak terdeteksi sama sekali ya, saya kira harus diusahakan agar supaya sudah menjadi korban itu dia harta kekayaan korban tetap harus boleh kembali. Seperti tadi HP, rekening, baju dan sebagainya semua harus dikembalikan kepada keluarga korban gitu. Jadi saya kira itu menjadi penting dan itu harus sekarang untuk disampaikan, karena kalau nanti saya kira kasus first travel saya kira itu menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Jangan sampai begitu dia menggebu-gebu supaya proses pidana agar supaya dia bisa mengembalikan harta kekayaan yang ditipu oleh atau digelapkan oleh pihak pengelola, ternyata harta kekayaan diserahkan pada negara gitu ya. Jadi kan nggak dapat apa-apa. Nah ini menurut saya pihak korban agak sedikit mulai menyampaikan tuntutan-tuntutannya agar supaya nanti pada waktunya nanti bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim, agar supaya nanti itu bisa perintahkan untuk segera dikembalikan kepada korban atau keluarga korban. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Muzakir, terima kasih Kak Yonatan Baskoro telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat malam Bapak-Bapak. Dan pemirsa, Breaking News menguak fakta sidang Sambo akan kembali usai jeda bersama kami.